Siang, saudara-saudara mahasiswa. Pada siang hari ini, kita akan mempelajari pokok bahasan inti pertama dari mata kuliah ini, yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Mengapa saya menyapa Anda dengan saudara-saudara dan bukan saudari-saudari? Padahal peserta kuliahnya semuanya berjenis kelamin perempuan. Karena sesungguhnya bahasa Indonesia itu tidak mengenal penanda jenis kelamin. Walaupun ada kata yang dipakai sebagai penanda jenis kelamin, itu hanya terbatas pada kata-kata tertentu saja yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Misalnya dengan penambahan akhiran man, wan, dan wati, sehingga muncul kata-kata seperti wartawan yang berarti kulit tinta atau pekerja media untuk laki-laki, wartawati berarti kulit tinta atau pekerja media untuk perempuan. Kemudian dari contoh tadi, orang mulai membuat istilah sendiri yang sebenarnya tidak ada dalam kaidah bahasa Indonesia. Misalnya kata saudara dan saudari, siswa dan siswi, mahasiswa dan mahasiswi. Nanti besok lusa Anda bisa saja membuat istilah baru yang lain lagi. Misalnya kawan untuk teman laki-laki dan kawin untuk teman perempuan. Dan akhirnya tata bahasa Indonesia menjadi semakin kacau. Untuk pembahasan tentang ini akan kita bicarakan secara khusus pada pertemuan yang membahas tentang ejaan dan pembentukan istilah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tiga hal, yaitu sejarah bahasa Indonesia yang sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi hal-hal yang lebih kecil, misalnya sejarah sebelum penjajahan, sejarah masa penjajahan, dan sejarah setelah merdeka. Tetapi kita akan membahasnya secara cepat dan Anda diwajibkan untuk mencari informasi sendiri yang lebih rinci lewat kegiatan belajar mandiri. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia, dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Dalam pembahasan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini, tidak dapat dilepas pisahkan begitu saja, karena pembicaraan tentang fungsi bahasa selalu melekat pada kedudukan bahasa. Oke, mari kita mulai dengan sejarah bahasa Indonesia. Bila Anda memerhatikan bagan ini, Anda dapat melihat bahwa nenek moyang dari bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Singapura, dan bahasa Brunei berasal dari satu ras bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Bahkan bahasa ini merupakan hasil rekonstruksi bahasa yang dibuat oleh para ahli bahasa dari berbagai negara, walaupun di antara
pakar bahasa ini berbeda-beda dalam penamaannya, tetapi mereka sepakat berdasarkan hasil rekonstruksi bahasa bahwa bahasa yang ada di negara-negara ini berasal dari satu rumpun bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Untuk lebih jelasnya, sejarah bahasa sebaran bahasa Austronesia ini dapat dilihat pada peta bahasa berikut ini. Bahasa Austronesia, wilayah sebarannya sangat luas, menyebar ke barat sampai benua Afrika, yaitu di Kepulauan Madagaskar. Anda bisa perhatikan ini. Kemudian menyebar ke timur hingga ke Selandia Baru, ke sini. Kemudian ke Pulau Ester dan ke Kepulauan Hawaii. Anda bisa memerhatikan bagian yang berwarna pink. Ini adalah wilayah sebaran dari bahasa Austronesia. Nah, di Indonesia ada beberapa wilayah yang tidak termasuk rumpun bahasa Austronesia, yaitu bahasa-bahasa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, letaknya sekitar sini. Kemudian bahasa-bahasa di wilayah Maluku bagian utara, kemudian bahasa-bahasa di Papua. Nah, bahasa-bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Melanesia. Penamaan istilah bahasa Melayu sebenarnya telah dilakukan pada masa sekitar 600-an tahun yang lalu. Ya, misalnya Anda bisa melihat pada prasasti yang ada, mulai dari prasasti Sojomerto di Jawa Tengah, ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, dan seterusnya. Angka-angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka ini ditulis dengan aksara Parawa atas perintah Kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Nah, selain itu juga di Jawa, seperti yang terlihat pada prasasti Sojomerto, yang merupakan prasasti peninggalan Wangsa Sailendra. Kemudian ada Keping Tembaga
Laguna yang ditemukan di dekat Manila yang juga menunjukkan keterkaitan wilayah itu dengan Sriwijaya. Nah, setelah itu Anda bisa melihat misalnya informasi-informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yi Xing, yang pernah belajar agama Buddha di Sriwijaya. Kemudian ada batu nisan Minyetujoh di Aceh yang bertahun 1380 Masehi. Kemudian ada hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 yaitu syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajuk Salatin, dan Bustanul Salatin. Oke. Apa itu bahasa? Kalau minggu lalu Anda diperkenalkan dengan definisi bahasa menurut Plato dan Harimurti Kridalaksana, maka saat ini mari kita berpikir tentang hakikat bahasa yang sebenarnya. Kalau fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi, maka bahasa harus dapat dipahami oleh orang lain. Bahasa bentuknya bisa bermacam-macam. Tidak hanya sekedar bunyi bermakna sebagaimana dikemukakan oleh Harimurti Kridalaksana. Ada bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa simbol. Sekalipun Anda berbicara dengan bahasa tertentu, tetapi apa yang Anda ucapkan itu tidak dapat dipahami oleh orang lain atau lawan bicara, maka sesungguhnya apa yang Anda ucapkan itu bukanlah bahasa. Sama halnya dengan suara kuda yang meringkik, suara kucing yang mengeong, atau mungkin sama saja dengan suara kentut, tetapi tidak bisa dipahami apa maknanya. Apakah Anda bisa membedakan bunyi suara kentut yang bermakna lapar dengan bunyi kentut yang bermakna sakit perut dan seterusnya? Demikian pula sebaliknya. Walaupun Anda hanya menganggukkan kepala tanpa berbicara sepatah kata pun, tetapi dapat dipahami oleh orang lain atau lawan bicara sebagai tanda setuju, maka Anda telah melakukan kegiatan berbahasa dan itu adalah bahasa. Maka menurut hemat saya, bahasa adalah Anda memahami saya dan saya memahami Anda. Perhatikanlah definisi bahasa menurut kedua ahli ini. Tugas Anda membuat analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari dua definisi ini dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Oke. Apa arti Indonesia? Banyak orang merasa sangat Indonesia sehingga tidak bisa menerima pengaruh dari luar. Sampai saat ini kita masih sering mendengar istilah atau seruan dan propaganda bahwa pemerintah Jokowi adalah antek asing dan asing. Asing itu mewakili negara-negara Eropa dan Amerika, sedangkan
Aseng itu mengerucut pada negara Cina atau Tionghoa. Coba Anda tanyakan pada orang-orang seperti itu atau pada anggota DPR, apa arti istilah Indonesia? Kata Indonesia sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu dari kata Indo dan Nation. Kata Indo berarti campuran, dan Nation berarti bangsa atau suku bangsa. Maka Indonesia berarti bangsa campuran atau negara yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras, dan itu tergambar jelas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berhentilah berpikir bahwa bangsa ini hanya untuk sekelompok atau golongan atau suku tertentu. Bila kita belajar sejarah dengan benar, maka kita akan benar-benar malu. Karena yang memberikan nama Indonesia adalah orang asing. Alangkah sedihnya melihat cara berpikir kita yang anti asing. Padahal yang memberikan nama pada negara ini adalah orang asing. Atau mungkin alangkah ironisnya kehidupan kita yang anti asing dan asing. Padahal mencari pensil yang bertuliskan Made in Indonesia saja susah. Anda bisa melihat pada pensil dan ballpoint yang Anda pakai. Buatan manakah semua itu? Atau pada perangkat yang Anda pakai untuk menonton video ini? Buatan negara manakah? Inilah bagian dari sejarah yang perlu kita luruskan. Sekarang mari kita lihat perjalanan bahasa Melayu menuju bahasa Indonesia. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, usaha untuk membakukan bahasa Melayu telah dicanangkan oleh seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda bernama Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, Van Ophuijsen menyusun ejaan resmi bahasa Melayu yang kemudian dimuat dalam kitab Logat Melayu. Ejaan bahasa Melayu ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan ejaan Van Ophuijsen. Tata bahasa inilah yang dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Melayu saat itu sampai dengan setelah Indonesia merdeka. Ada banyak buku yang diterbitkan dengan menggunakan ejaan ini. Sebut saja Roman Siti Nurbaya, Salah Asuhan, dan karya sastra lainnya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kemudian kelahiran Angkatan Sastrawan Pujangga Baru dengan karya-karyanya termasuk majalah Pujangga Baru. Semuanya menggunakan ejaan Van Ophuijsen sebagai panduan dalam menulis karya. Ejaan ini bertahan hingga tahun 1947 atau tepatnya 2 tahun setelah Indonesia merdeka.
Nah, pada tanggal 17 Maret 1947, 19 Maret 1947, pemerintah Republik Indonesia meresmikan sebuah ejaan baru untuk menggantikan ejaan Opuisen. Ejaan ini sebenarnya bernama resmi Ejaan Republik, namun lebih dikenal dengan nama ejaan Suwandi, karena yang meresmikannya adalah Raden Suwandi yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Maka ejaan ini lebih dikenal dengan nama Ejaan Suwandi. Perubahan mendasar dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Suwandi yang paling gampang diingat adalah perubahan penulisan OE menjadi U. Sebelum ia lahir pada tahun 1972, terdapat 3 ejaan yang pernah dibuat di Republik ini, namun tidak pernah dipakai, yaitu ejaan Pembaharuan tahun 1957, kemudian ejaan Melindo tahun 1959, dan ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tahun 1967. Oke, kita masuk pada pokok bahasan kedua dan ketiga, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ya, yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dikaitkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian atau peranan bahasa yang bersangkutan dalam masyarakat pemakainya. Status dan nilai selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan, status dan nilai itu selalu melekat padanya. Dengan demikian, pemakaian bahasa akan memperlakukan bahasa sesuai dengan label, status dan nilai yang disandangnya. Kejelasan label yang diberikan akan memengaruhi masa depannya, dan masyarakat di bahasawan akan memilah-milah sikap dan pemakaian bahasa-bahasa yang digunakannya. Tidak memakai secara sembarangan, tergantung pada situasi yang dihadapi. Dengan begitu, perkembangan bahasa akan terarah. Demikian juga halnya dengan bahasa Indonesia. Mengapa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia perlu dirumuskan? Rumusan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia diperlukan karena perumusan itu memungkinkan penutur bahasa Indonesia mengadakan pembedaan antara kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada satu pihak, serta kedudukan dan fungsi bahasa lainnya
termasuk bahasa daerah dan bahasa asing yang digunakan Indonesia, para pihak yang lain. Kekaburan pembedaan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa lain itu tidak saja akan merugikan bagi pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dalam berpikir para penutur, terutama penutur pemula yang bahasawan. Nah, dilihat dari kedudukannya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa nasional ini disandang oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sebagaimana tertuang pada bagian ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dapat Anda lihat bahwa satu, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, keempat sebagai bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, kelima sebagai sarana dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern, enam sebagai bahasa media massa, 7 sebagai pendukung sastra Indonesia, dan ke-8 memperkaya atau sebagai pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Nah, penjelasan masing-masing fungsi ini, baik fungsinya sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, dapat dibaca pada modul kuliah bab 1. Nah, demikian saja penjelasan saya untuk materi hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Dan jangan lupa, sesuai dengan kontrak kuliah kita, yang bertanya minimal 5 orang. Bila kurang dari 5, maka Anda harus mendapatkan tugas tambahan.
Oke, demikian penjelasan saya untuk kuliah hari ini. Terima kasih telah mengikutinya dengan baik.